Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 11192197196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar? Semua dalam keadaan naungan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan kesehatan bagi kita semua anak-anaknya, sehingga kita mampu mengikuti kebaktian pada awal bulan September ini, walaupun dengan kebaktian secara keluarga. Marilah kebaktian pada saat ini kita segera mulai. Marilah kebaktian pada saat ini kita lakukan dalam terang Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kiranya turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Yehova Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai firman Tuhan atau nats pembimbing, kita ambil dari surat Roma pasal 9 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 355, bait 1 sampai 3. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menganugerahkan hidup dan kehidupan, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami umat selaku ciptaan-Mu. Kami semua bersyukur ya Tuhan, karena kami masih Tuhan perkenankan untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kami semua bersyukur karena Engkau telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama 1 minggu yang telah kami lalui, di mana kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Tuhan, terima kasih jika Engkau terus-menerus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan kepelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa kami seringkali lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu Tuhan, berkenankanlah kiranya Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami dan menghibur kami semua, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang pada saat ini kedapatan sedang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Tuhan berkenan memberkati dengan berkat kesembuhan, memberkati setiap obat yang harus dimakan atau diminumnya. Tuhan memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan, dan ajarlah kepada kami semua bahwa setiap sakit yang kami alami adalah bagian dari teguran untuk kami, agar kami dapat beristirahat dengan baik, dan agar kami lebih dapat menjaga tubuh kami sebagai anugerah pemberian Tuhan, serta teristimewa merupakan teguran untuk kami, agar kami semua lebih dekat dengan Tuhan. Untuk itu Bapa, seluruh proses penyembuhan kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan waktu buat kami semua untuk memeriksa kehidupan kami lewat firman-Mu yang akan kami terima pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh masuk dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu selalu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami secara berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Bapa, ajarkanlah kepada kami semua untuk terus tahu berterima kasih dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan, baik di waktu senang, di waktu sedih, di waktu susah maupun duka cita. Kami berdoa untuk program-program gereja jemaat GKJ itu Jemaat Semarang 1 yang saat ini sedang ditinggalkan oleh hamba-Mu yang terkasih. Tuhan, kiranya senantiasa memelihara keberadaan Jemaat GKJTU Jemaat Semarang 1. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, biarlah senantiasa penuh dengan semangat kerjasama di antara kami para pelayan dan jemaat, agar supaya persekutuan yang indah boleh tercipta di antara kami. Bapa, bagi kami semua yang berbakti pada saat ini, kiranya di sepanjang minggu ke depan Tuhan terus memberikan kesehatan, kemampuan di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami, menjalankan aktivitas kami, baik kami sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak, pemuda, remaja, dan anak-anak.
Bagi bapak-bapak yang adalah kepala keluarga, yang memimpin, mencari nafkah untuk keluarga, berikanlah selalu kemampuan, kesehatan, umur panjang. Bagi ibu-ibu yang akan mengurus keluarga, berikanlah selalu kesabaran dan ketulusan dalam mengurus suami dan anak-anak. Bapa, bagi kami sebagai anak-anak, kiranya hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan dari Tuhan, kiranya boleh menjadi bagian kami dalam kami melakukan aktivitas kami, dalam bekerja, dalam bersekolah, dan dalam pergaulan kami, agar kami dapat dan mampu membedakan mana yang baik untuk kami lakukan dan mana yang buruk untuk tidak boleh kami lakukan, agar senantiasa apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami boleh terwujud. Bapa Surgawi, seluruh kehidupan kami sepanjang ke depan kami serahkan ke dalam genggaman tangan kasih-Mu. Doa syukur dan permohonan kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman yang akan kita renungkan bersama-sama kita ambil dari kitab Mazmur pasal 38. Mazmur pasal 38 ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merencanakan tipu daya sepanjang hari. Tapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar. Seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Adapun yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, kita ambil dari ayat yang ke-10
Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbagilah setiap orang yang mau menerima firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat, marilah kita memuliakan nama Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat nomor 54, bait 1 dan 4. Tak kita menyerahkan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada saat ini adalah keluhku tiada tersembunyi bagimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesaksian dalam kitab Mazmur pasal 38 ayat 1 sampai 23 ini akan menolong pada kita semua, para orang-orang percaya, di dalam tetap setia memiliki keyakinan dan pengharapan akan berkat penyertaan Allah di tengah dinamika kehidupan yang pahit dan berat, dikarenakan Tuhanlah Sang Penguasa kehidupan yang sejati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup manusia adalah tidak selalu stabil, tidak selalu enak kepenak, tidak selalu mulus, tidak selalu sehat, tidak selalu berhasil tanpa adanya aral yang melintang. Kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian. Sebagai orang-orang yang beriman, hidup ini penuh dengan dinamika kehidupan yang kadang tidak mudah kita duga. Pada suatu saat kita bisa tertawa terbahak-bahak, lepas penuh canda. Tapi pada hari yang sama ternyata suasana berubah menjadi jeritan dan tangisan. Begitu juga pada suatu saat kita merasa sehat walafiat, namun
belum berganti jam, lalu mendadak sakit. Atau pada pagi hari kita dalam keadaan segar bugar, namun di siang hari ternyata mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dinamika hidup yang harus dihadapi dengan senantiasa berefleksi kepada Tuhan. Orang beriman memang dituntut untuk menyikapi situasi kehidupan dengan tetap menghayati hubungannya dengan Sang Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Allah. Terlebih jika situasi kehidupan itu tidak mengenakkan. Misalkan dikala menghadapi kegagalan, dikala menghadapi menderita sakit penyakit atau sedang mengalami suatu pergumulan yang berat, ada suatu pertanyaan. Apakah jika orang beriman mengalami dinamika kehidupan yang pahit dan berat, itu masih mampu dan mau menghayati relasinya dengan Tuhan, sehingga selalu tetap memiliki keyakinan dan pengharapan akan berkat penyertaan Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada suatu contoh. Contoh ini benar-benar terjadi. Ada seorang ibu sebagai seorang aktivis gereja yang sedang mengikuti latihan paduan suara karena hari Minggu akan diadakan kegiatan gereja. Nah, saudaraku, setelah selesai latihan paduan suara, ibu ini pulang ke rumah. Namun beberapa meter sebelum sampai di rumah, ibu ini ditabrak oleh sepeda motor sehingga sakit dan menderita gegar otak, lalu dirawat di sebuah rumah sakit. Nah, si penabrak tidak bertanggung jawab, melarikan diri alias tabrak lari. Akibatnya, saudara, ibu ini beberapa minggu harus terbaring di rumah sakit dan tidak bisa mengikuti paduan suara di gerejanya. Nah, sambil terbaring lemah menahan sakitnya, ia berefleksi, mengapa ada kejadian seperti ini? Mengapa kegiatan pelayanannya di gereja malah mendapatkan kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya? Mengapa si penabrak lari tidak bertanggung jawab? Mengapa pula ia harus membiayai sendiri akibat kecelakaan? Dan dari mana ia mendapatkan uang untuk biaya rumah sakit? Lalu bagaimana anak-anaknya yang masih kecil? Padahal suaminya kerja di luar kota. Siapa yang merawat anak-anak mereka? Bahkan sambil terbaring di rumah sakit itu, beberapa saat sedang siuman, ada suatu pertanyaan yang sangat mengganjal dalam hati ibu ini. Mengapa Tuhan Yesus membiarkan semua ini terjadi, menimpa diriku? Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, andai kata kita bayangkan bahwa yang kecelakaan itu adalah diri kita sendiri, seperti seorang ibu tadi, pasti kita bisa turut merasakan kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh ibu ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam Mazmur 38 juga merasakan penderitaan hidup yang teramat berat. Namun, sang pemazmur memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kehidupannya. Ia segera berefleksi di tengah-tengah penderitaannya itu.
sehingga penderitaan yang dialaminya tidak membuatnya jauh dari Tuhan. Namun sebaliknya, malah membawanya mendekat kepada Tuhan. Ia melakukan seruan permohonan kepada Tuhan, Sang Yahweh Elohim. Semoga Tuhan tidak terus menghukum dan menghajar kepada dia. Karena pemazmur mengakui bahwa itu semua terjadi karena dosa-dosanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu dengan mengakui dosa dan memohon pengampunan, maka pemazmur berharap agar Tuhan menaruh belas kasihan sehingga menarik hukumannya dan menyembuhkan penyakitnya. Pergumulan yang sedang dihadapi oleh pemazmur itu sangat berat sekali. Kita melihat adanya suatu gambaran secara terinci mengenai penderitaan fisik yang dialami oleh sang pemazmur, yaitu luka-luka berbau busuk, bernanah, berjalan terbungkuk-bungkuk, pinggangnya yang penuh dengan luka dan lemah, kehabisan tenaga. Tadi kita baca ayat 6. Nah, itu semua terjadi karena kebodohannya, yaitu dosa. Karena dosa adalah suatu kebodohan. Lalu di dalam kesendiriannya itu ia berjalan dengan duka cita dan mengenakan kain kabung sebagai tanda pertobatan yang dilakukan oleh pemazmur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun rupanya penderitaan pemazmur masih harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan penyerahan diri kepada Allah. Pemazmur juga menceritakan tentang penderitaan batinnya, yaitu penderitaan karena disendirikan, dikucilkan oleh sahabat-sahabat kenalan dan kaum keluarganya. Nah, hal seperti ini biasa terjadi pada zaman itu. Apalagi jika sakitnya adalah sakit kusta. Pasti kita sudah tahu bagaimana penderita kusta pada zaman itu. Orang kusta yang berjalan di jalan raya harus berteriak-teriak, najis, 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 supaya orang lain pada minggir. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu mereka biasanya tidak hanya meninggalkan begitu saja kepada si penderita, tapi mereka sebagai musuh, dianggap musuh atau lawan yang mencari-cari kesalahan dari orang yang sedang menderita itu. Begitu juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, si pemazmur mendengar rencana jahat dari mereka untuk menjatuhkannya. Namun terhadap rencana jahat tersebut, si pemazmur bersikap bisu dan tuli seperti yang kita baca tadi, ayat 14-15. Mengapa si pemazmur bersikap bisu dan tuli? Karena ia percaya bahwa Tuhanlah yang akan bertindak, yang pasti mendengar doa-doanya. Itu ayat 16. Hanya Tuhanlah harapannya. Dia kepercayaannya kepada Tuhan dikalahkan oleh kesombongan lawan-lawannya. Yang pasti keyakinannya akan pertolongan Tuhan semakin kuat di saat-saat kritis, manakala ia sudah hampir mati dan semakin sadar akan segala dosa-dosanya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua perlu belajar dari sikap pemazmur tentang iman dan pengharapan yang begitu kokoh yang dimiliki oleh pemazmur. Kita bisa melihat bahwa selama ada iman dan pengharapan pada Tuhan, maka selama itu juga masih ada peran serta Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang semakin berat di dunia ini. Sebaliknya saudara, tanpa iman dan pengharapan yang kokoh,
maka bisa dipastikan orang akan terlepas dari Tuhannya dan tidak bisa hidup dengan Tuhan yang sebagai sumber pertolongan sejati. Pemazmur mengajak kepada kita semua untuk belajar menjadi orang-orang yang tegar di tengah pergumulan hidup yang berat, baik pergumulan atau persoalan hidup di tengah keluarga, persoalan hidup di tengah masyarakat. Lalu bagaimana caranya, saudara? Caranya adalah menyediakan diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Secara berterus terang, ia mengeluh kepada Tuhan. Dia tidak menyembunyikan keluh kesahnya itu, dengan harapan ia segera sembuh dari penyakitnya. Seharusnya persoalan dan beban hidup, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga yang dirasakan berat, mestinya membuat kita lebih tekun, lebih fokus, lebih setia, dan lebih mendekat kepada Allah, bukan malah sebaliknya. Saudaraku, coba kita perhatikan bagaimana pemazmur menyikapi hidup dan kehidupannya yang sangat berat itu. Pemazmur yang mau berefleksi di tengah-tengah penderitaannya itu, sehingga penderitaan yang dihadapi tidak membuatnya menjauh dari Tuhan, namun sebaliknya malah membawanya mendekat kepada Tuhan. Kita berharap di tengah tantangan, di tengah kesulitan, di tengah persoalan hidup yang kita hadapi sebagai keluarga Kristen pada saat ini, dapat membuat kita berefleksi seperti halnya pemazmur dalam Mazmur 38 tadi. Tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi secara otomatis, saudara. Hal ini baru bisa terjadi jika kita mau dan mampu memperjuangkan secara serius untuk memiliki kesetiaan kepada Allah dan bersyukur kepadanya dalam segala keadaan. Ingat pesan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus dengan mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Itu bisa dibaca dalam surat Efesus 5 ayat yang ke-20. Hal yang sama ditegaskan juga kepada jemaat di Tesalonika, ungkapnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kiranya sedikit firman Tuhan memberikan kekuatan pada kita melanjutkan perjalanan hidup di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang bertelut di hadirat-Mu ya Bapa. Kami semua mengucap syukur dan berterima kasih di mana Bapa telah berkenan berfirman melalui hamba-Mu. Kiranya Bapa Roh Kudus sendiri yang berkenan hadir dalam hati pikiran kami semua. Meskipun suara manusia telah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus senantiasa berbicara dalam hati pikiran kami semua. Bapa kiranya memberikan kemampuan kepada kami semua untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Berkatilah Bapa kami semua anak-anak-Mu yang hingga detik ini senantiasa memohon pertolongan-Mu di dalam melanjutkan perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini. Banyak hal yang harus kami sampaikan kepada Bapa sebagai ungkapan syukur kami, namun karena keterbatasan kami tidak mampu
kami menghaturkan sejelas-jelasnya. Kami percaya sebelum bibir kami berucap, Bapa telah mengetahui isi hati kami. Mana kiranya yang berkenan di hatimu, Bapa berkenan memberkati. Dan mana yang tidak berkenan di hatimu, sudilah Bapa mengampuninya. Bapa, doa kami saat ini kami aturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat 438 bait 1, 2, 3. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpa
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima, kita imani, serta kita amini berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 453 bait 1-2, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita